Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah siang hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga pengikutnya setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini anak akan bicarakan tentang masalah penyakit di lambung, baik itu GERD, ulkus, kanker, ya, ataupun penyakit yang berhubungan dengan masalah lambung. Karena dari kemarin sering banyak nih nanya lambung nih apa nih lambung? Bahasa kerennya mah. Ini nggak ada yang pah ya, jadi mah semua ini. Nah, izin Ana share ini, kita diskusi untuk masalah ini, mudah-mudahan bagi yang punya masalah lambung ini bisa menjadi solusi. Ya, bagaimana cara Nabi dan bagaimana pengobatan modernnya dan bagaimana pengobatan dengan cara alaminya. Maka itu konteks di sini adalah Islami dan alami. Baik, sebelum kita mulai, sedikit biar tahu lambung itu letaknya di mana. Ya, mulut kita, ini organ pencernaan kita dikunyah ya, kemudian masuk ke esofagus. Ini saluran makanan. Kemudian dia akan sedikit belok ke kiri. Nah, di sini orang bilang ulu hati. Nah, di sini sering terjadi peradangan di daerah lambung. Dan mayoritas itu masuk ke kiri. Nah, ini lambung kita. Ya, di depannya lambung dan di bagian atas lambung ada hati. Ini kecil. Mayoritas di sini nih. Nah, ini hati. Nah, baru masuk ke usus halus, kemudian usus besar dan anus. Jadi kalau kita nyeri lambung itu umumnya memegang di nyeri bagian ini, daerah apa? Daerah sini ulu hati, agak sedikit ke kiri. Nah, ini lambung nih. Jadi kalau lambungnya kosong, kempes ini kita. Kalau lambungnya penuh nih, nonjol ini. Karena memang letaknya di sebelah kiri. Ya, ini gambaran sedikit dulu tentang lambung. Nah, ternyata lambung itu menghasilkan beberapa enzim. Ini yang harus diperhatikan dari jamaah sekalian di sini. Ada beberapa enzim yang dihasilkan oleh lambung. Jadi lambung itu tidak hanya asam lambung ternyata. Selama ini image kita lambung hanya menghasilkan asam lambung. Ternyata ada beberapa enzim yang dihasilkan. Ada pepsin, ada lipase, ada renin, dan ada gastrin. Fungsinya macam-macam. Kalau asam lambung jelas ya, dia merupakan desinfektan. Jadi kalau ada kuman itu kena asam lambung mati dia. Karena nilai keasamannya yang begitu luar biasa tinggi. pH-nya 3. Jadi dengan kena pH 3, kuman langsung mati. Ya. Terus kemudian selain membunuh kuman, dia memiliki fungsi juga mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Ya, pepsinogen menjadi pepsin. Nah, di situ ada juga enzim pepsin yang mengubah protein menjadi albumosa dan pepton. Nah, ini ada beberapa harus diperhatikan. Jadi protein yang kita makan, ayam, daging, telur, itu melibatkan enzim. Salah satunya adalah asam lambung, HCl, dan pepsin. Maka itu kalau ada orang masalah di lambung, maka penyerapannya atau pengubah enzimnya jadi masalah. Badannya kurus, lemah, loyo, seolah-olah nggak ada tenaga. Ya karena tadi enzimnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga pengubah makanan protein tidak terpecah menjadi struktur yang lebih kecil. Begitu juga lipase. Lipase ini adalah pengubah lemak. Lemak itu dipecah lagi menjadi kecil yang namanya asam lemak. Maka itu orang yang sakit lambung kadang-kadang dia akan cenderung menjadi lebih kurus. Jadi bagi jamaah yang pengen kurus sakit lambung nih, kurus ini. Udah sakit lambung TBC, ya itu kurus biasanya. Jadi bikin kurus tuh gampang ya. Terus kemudian apalagi renin. Ya, nah ini akan mengubah protein dari susu menjadi laktosa. Maka itu kenapa orang yang punya masalah di lambung konsumsi susu itu akan memperberat kerja lambung karena reninnya harus diproduksi. Maka itu kenapa salah satu pantangannya orang yang sakit lambung adalah hindari makanan-makanan yang mengandung susu. Karena dia akan kerja berat.
Dan satu lagi gastrin. Nah ini, gastrin ini yang luar biasa ini. Dia sebagai kunci untuk mengaktifasi semua enzim-enzim yang ada di lambung. Dan ini pun juga pelindung. Kan asam lambung itu asamnya luar biasa, pH-nya 3. Itu kalau asam lambung itu saya teteskan di ubin, jebol itu ubin. Tapi kenapa lambung kita tidak jebol? Ternyata ada pelapis mukos. Nah, maka itu ketika ada sakit lambung, ya mukosnya itu agak bolong. Nah, sehingga asam lambung netes di situ, wah langsung iritatif. Sakitnya luar biasa. Nah, ini gambaran sedikit ya. Jadi harus dipahami bagi para jamaah di sini bahwa lambung ini ada enzimnya, tidak hanya asam lambung. Ada beberapa enzim. Maka itu ketika ada masalah di lambung, maka proses penyerapan protein, lemak, ya susu itu akan jadi masalah. Dan ini akan menyebabkan gangguan-gangguan di tubuh lainnya. Nah, ini gambaran sedikit Allah menjadikan lambung begitu luar biasanya, ototnya aja berlapis-lapis, cara kerja lambung itu seperti menggoyang, mengoyak kayak begitu. Nah, saya akan sampaikan videonya kalau memang nanti di sini bisa, ya. Nah, ini ada hal yang unik nih. Nah, ini kalau kita lihat di sini, jadi di lambung ini strukturnya begini nih. Ini penghasil asam lambung, ya, ini namanya sel parietal. Ini nanti yang akan menghasilkan pepsinogen tadi yang saya bilang, ya akan mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Nah, ini ada hormonnya. Jadi lambung tuh kayak agak lekuk-lekuk begini. Jadi ada ruge-ruge celah-celah. Nah, disinilah untuk memproduksi enzim. Ya, oke. Nah, ini gejala umum sakit lambung. Gejala umum. Perut kembung, rasa mual, nyeri ulu hati, kadang-kadang sampai muntah, sering bersendawa, dan tidak nafsu makan. Ya, ini gejala sakit MAH secara umum. Tapi harus dipahami bahwa sakit MAH itu banyak penyebabnya. Kita bahas nanti di sini. Nah, ini macam-macam penyakit pada lambung. Jadi harus dipahami para jamaah di sini sekalian. Ada yang namanya gastritis. Apa itu gastritis? Radang lambung. Radang lambung yang lama timbul luka. Namanya tukak lambung atau ulkus peptikum. Ada juga penyakit yang orang bilang GERD. Apa itu GERD? Asam lambung naik. Nah, ada yang begitu. Ada juga penyakit gastroparesis. Apa itu? Lambungnya nggak bisa ngolah. Jadi lemah. Otot lambungnya nggak bisa kerja karena sarafnya ada terganggu. Atau bahkan ada penyakit yang namanya kanker lambung. Nah, ini penyakit-penyakit pada lambung yang paling sering. Ya, gastritis, tukak lambung, GERD, gastroparesis, dan kanker lambung. Ya. Nah, kita coba kenali satu persatu terlebih dahulu. Satu persatu dulu. Apa itu gastritis? Radang lambung. Ya. Akibat dari mana? Dari asam lambung yang merusak dinding pelapis lambung tadi. Ya, bahkan bisa menyebabkan timbulnya ulkus atau tukak dan akibatnya perdarahan. Maka itu kadang-kadang feses kita berwarna hitam. Tapi kalau makin berat bikin jebol itu. Istilahnya lambungnya jadi bolong gitu ya. Nah, ada beberapa faktor penyebab. Kenapa kok timbul peradangan lambung? Pertama, hati-hati, stres. Efek obat aspirin, hati-hati. Ibuprofen, hati-hati. Atau infeksi yang disebutkan oleh Helicobacter pylori. Nah, ini gejala-gejala yang harus diwaspadai. Termasuk alkohol. Maka itu kenapa Islam dilarang mengkonsumsi alkohol, salah satunya karena alkohol memberikan mudorot yang juga cukup banyak. Walaupun memang ada maslahat, tetapi mudorotnya lebih banyak. Ya, orang yang konsumsi alkohol menyebabkan iritasi pada lambung. Nah, ini gejala-gejalanya ya hampir sama, rasa nyeri, mual, rasa terbakar, seperti itu. Ya. Terus tukak, apa itu tukak? Tukak itu luka, kayak koreng gitu, tapi di lambung. Penyebabnya apa? Salah satunya adalah kuman, namanya Helicobacter pylori. Atau hati-hati penggunaan tadi. Ada aspirin atau pengencer darah, penghilang nyeri, atau obat-obat antiinflamasi non-steroid. Atau obat-obat steroid, waspada itu. Makanya lambung kita jadi rusak tuh gara-gara salah satunya disebabkan oleh obat-obatan, dan satu lagi ada bakteri namanya Helicobacter pylori. Di samping juga pola makan kita yang tidak tepat. Nah, saya terangkan kenapa pola makan ini memegang peran yang cukup penting.
Nah, ini gejala-gejalanya saja, nyerinya luar biasa, nafsu makan menurun, rasa terbakar, kadang-kadang menyebabkan warna hitam pada kotorannya. Karena kenapa? Ada luka di sana. Terus apa itu GERD? Nah, ini biar dikenal dulu. GERD itu bahasa gampangnya asam lambung naik gitu loh. Naik sampai ke esofagus atau kerongkongan, bahkan sampai ke di daerah mulut. Jadi kadang-kadang mulut tuh terasa asam. Nah, kadang-kadang suka mengiritasi di daerah pangkal tenggorok sehingga menimbulkan rasa batuk, terus kemudian rasa tersumbat, rasa nyeri, rasa panas di dada, kebakar seperti di bagian dada. Nah, ini harus diwaspadai. Ya. Nah, salah satu yang paling utama menyebabkan timbulnya GERD itu adalah stres. Maka itu banyak orang bilang penyakit GERD ini atau asam lambung adalah penyakit stres. Mudah-mudahan jamaah PLN nggak ada yang stres ini. Nah, itu sampai ke atas itu asam lambungnya. Dan kadang-kadang timbul asam. Bahkan bisa menyebabkan timbulnya sariawan. Karena tadi gasnya tadi bikin iritasi di daerah mukosa, di daerah mulut tadi. Nah, itu GERD. Nah, ini gejala-gejalanya sampai rasa tenggorokan kering, terus kemudian nyeri, rasa terbakar di daerah dada, ya, di samping gejala mual, muntah dan sebagainya. Ya. Nah, ini beberapa larangan-larangan ya, jangan makan kemudian langsung tidur. Ya, sleep after eating, nah ini. Maka itu ada hadis ya, hancurkanlah makananmu dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan, karena hatimu akan menjadi keras. Dan itu dilarang juga dalam Islam. Habis makan, tidur. Ya. Terus apalagi? Ada lagi sakit yang namanya gastroparesis. Apa? Otot lambungnya nggak kerja, gitu loh, nggak kerja. Kenapa? Bisa jadi karena sarafnya, bisa jadi masalah di ototnya. Nah, kenapa sarafnya bermasalah? Contohnya orang-orang yang diabetes, orang yang habis operasi saluran pencernaan. Karena salah satu komplikasi diabetes itu adalah neuropati. Jadi hati-hati ini pada orang yang diabetes sering terjadi penyakit yang namanya gastroparesis. Ya, termasuk konsumsi narkoba ini juga bisa menyebabkan otot dari si lambung tidak bekerja secara optimal. Oke ya. Nah, ini sign and symptom-nya, gejala-gejalanya, jadi kayak nggak gerak lagi, rasa penuh terus-menerus gitu ya. Oke. Terus ada lagi satu penyakit yang namanya kanker lambung. Jadi memang ada kanker di sana. Ya. Terus kemudian diduga infeksi yang terus-menerus berulang-ulang, terus dipicu lagi dengan kuman yang namanya Helicobacter pylori. Kuman ini luar biasa, kuman ini bisa tahan terhadap asam. Jadi asam lambung yang tinggi tidak menyebabkan bakteri ini mati. Hebatnya tuh, ya golongan pylori. Dan dia bisa mati dengan apa? Saya akan terangkan nanti pada treatment secara alaminya. Nah, ini faktor-faktor risiko jadi merokok gitu ya, konsumsi junk food. Nah, itu tolong diwaspadai ya. Oke. Nah, apa pengobatannya secara umum dalam dunia kedokteran? Ini secara umum. Yang pertama pasti mengubah pola makan. Ya, stres tolong dikelola. Ya, tapi obat yang sering dikonsumsi adalah ini golongannya ini. Antacid, famotidin atau apa? Penetralisir asam lambung dari antacid. Dia sifatnya basa, isinya aluminium dan magnesium. Kemudian famotidin, apa itu? Famotidin, ranitidin, simetidin, omeprazol. Itu caranya menghambat pengeluaran asam lambung. Nyembuhin enggak? Enggak. Dia hanya mengontrol saja. Hanya mengontrol saja. Ya. Nah, pola makan kita yang salah, makanya dibenarkan. Ya, makan jangan langsung sekali suap telan gitu aja itu. Ya, jadi harus dikunyah dalam jangka waktu tertentu. Ya. Oke, ini gambarannya. Nah, ini beberapa macam obat yang sering diberikan dalam dunia kedokteran. Ya, ini efek samping yang paling ngeri nih, golongan antacid dan antikolinergik. Wah, udah ngeri sekali ini. Salah satunya apa? Hirsutisme dan ginekomasti. Laki-laki jadi kayak perempuan, perempuan jadi kayak laki-laki. Maka itu waspada ini. Bagi orang yang sering mengkonsumsi obat mah, ya siap-siap nih jadi laki-laki jadi bencong nih. Waspada saja ya. Ya, termasuk golongan-golongan PPI ini juga harus diwaspadai, golongan yang mengandung yang zol-zol biasanya.
Atau kemudian dikasih antibiotik biasanya untuk membunuh Helicobacter pylori. Ini kuman yang tahan terhadap asam. Baik ya. Menyembuhkan nggak ini? Ini hanya mengontrol sesaat, tapi bisa lagi dia muncul kembali. Nah, bagaimana secara islami dan alaminya? Ini yang baru kita masuk pembahasan secara tibun nabawinya. Ya, ini Rasul bilang nih, man ahya sunnati faqad ahabbani. Jadi barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku. Ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku menjadi penghuni surga. Kana ma'i fil jannati. Jadi ternyata mengikuti pola makan Rasulullah ini menjadi solusi yang luar biasa. Apa saja? Yang pertama, ini ditekankan di dalam Al-Quran tadi saya sampaikan, konsumsilah makanan yang halal dan baik. Konsumsi alkohol yang berlebihan bisa menyebabkan iritasi lambung. Konsumsi makanan-makanan yang tidak baik seperti junk food itu juga bisa menyebabkan kanker di daerah lambung. Maka itu konsep halalan thayyiban ini menjadi hal yang cukup penting. Ya, ini yang pertama. Jadi konsumsi makanan yang halal dan baik. Ya. Terus kemudian jangan berlebihan. Ya, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Bahkan adalah satu hadis Rasul mencontohkan makan cukup menegakkan tulang punggung. Kalau tidak sanggup sepertiga makanan, sepertiga minuman dan sepertiga nafasmu. Jadi dua konsep ini penting, halal dan baik, kemudian jangan berlebihan. Nah, ini perintah dari Allah ini. Karena kalau berlebihan menyebabkan lambung yang luka, lambung yang bermasalah menjadi overdistensi, lambungnya mekar. Ketika mekar, ada sesuatu yang luka, makin mekar lagi, makin tambah luka lagi. Maka itu Islam mengajarkan ini. Jadi makan jangan berlebihan. Cukup menegakkan tulang punggung atau sepertiga, sepertiga, sepertiga. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Bahasa sederhananya jangan telat makan, jangan makan kekenyangan. Lebih bagus sedikit tapi sering. Nah, ini perintah yang nomor 2. Ini tadi yang tadi saya bilang dibagi itu porsinya. Kalau memang tidak sanggup dengan hanya menegakkan tulang punggung. Terus kemudian tadi ya jangan meniup makanan dan minuman. Minuman sebaiknya ketika habis makan tuh jangan langsung minum banyak. Kasih jeda waktu 2 jam kemudian. Itu jauh lebih aman ketimbang habis makan terus langsung minum dalam jumlah yang banyak. Karena enzimnya menjadi lebih encer karena akibat masuknya air yang terlalu banyak. Ya, jadi cukup sedikit untuk sekedar menelankan saja. Dan minumnya pun juga diajarkan oleh Rasulullah. Jangan glek cukup 1 2 stop, 1 2 3 stop. Kira-kira seperti itu. Nah, ini beberapa kebiasaan-kebiasaan Rasulullah dan ini sangat luar biasa dan ini saya pakai untuk pengobatan pada orang-orang yang punya masalah di lambungnya. Jadi baca bismillah, kemudian halal dan baik, pakai 3 jari, ngunyahnya yang lama, habis makan jilatin jari, supaya apa? Terjadi perangsangan pengeluaran air liur. Kemudian makan tidak boleh berdiri, makan harus sambil duduk, bahkan disunahkan dengan mengangkat kaki kanannya. Tujuannya apa? Supaya lambung itu letaknya di kiri dengan makan ngangkat kaki, maka akan memudahkan makanan masuk ke dalam lambung. Ya. Bahkan disunnahkan untuk berwudu sebelum makan dan berwudu sesudah makan. Ya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan Rasulullah dan saya contohkan bagaimana pengobatan cara Nabi dengan cara ini. Terus kemudian apalagi? Hindarkan faktor-faktor pencetus. Nah, ini penting. Ada sebagian makanan-makanan yang mencetus atau merangsang pengeluaran asam lambung atau malah mengiritasi lambung. Contohnya apa? Asam, kemudian cabai, bawang putih, hati-hati ini. Sederhana, tapi ini ternyata bikin tidak nyaman buat lambung. Lada, jelas. Jahe, walaupun jahe ada penelitian bagus untuk mencegah mual, bagus untuk lambung, tapi karena panasnya jahe kadang-kadang tidak nyaman buat pasien. Kemudian apalagi santan, hindarkan santan. Susu, susu tadi saya bilang tadi, dia akan mampu merangsang atau meningkatkan kerja lambung. Stop dulu konsumsi susu, termasuk makanan-makanan yang mengandung susu. Kue, roti, snack, biskuit, coklat, keju, stop dulu itu. Ya.
Terus apa lagi? Hindari makanan yang menimbulkan gas. Apa? Kol, toge, ubi, brokoli, nangka, duren. Hindarkan itu, semangka. Terus saya makan buahnya apa? Buah yang aman untuk penderita sakit mah itu adalah pepaya, melon, alpukat, itu masih kategori aman. Terus apa lagi? Hindari makanan yang merangsang. Seperti apa? Mohon maaf ya, misalnya kayak tape, soda, kopi, mie instan, ya, pengembang, itu hindarilah sebaiknya. Terus ngemilnya apa? Nggak boleh ngemil roti, masih banyak makanan yang enak kok. Ya, misalnya jagung rebus, ya kan. Terus kemudian singkong rebus, masih banyak yang enak. Ya, getuk, ada sebagainya, masih banyaklah makanan-makanan yang enak gitu ya. Nah, ini beberapa cara yang saya sarankan kepada pasien saya. Terus kemudian konsumsi madu ini juga penting, karena ternyata ada penelitian madu ini sangat bagus untuk merepitelisasi mukosa dari si lambung. Ditambah lagi madu memiliki zona hambat atau bisa menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori. Ada nggak penelitiannya? Ada. Ya, nanti saya akan berikan penelitiannya. Termasuk konsumsi beberapa tanaman obat ini. Ada kunyit, temulawak, kencur, jeruk lemon, timun, lidah buaya. Dok, jeruk lemon apa nggak salah itu? Secara teoritis, lemon itu pH-nya basa, walaupun rasanya asam. Tapi ada sebagian orang karena image-nya asam, jadi ya sudahlah dianggap udahlah, jadi tidak nyaman perutnya. Maka itu sebaiknya ada sebagian orang yang nyaman, ada sebagian orang yang tidak nyaman. Nah, ini beberapa tanaman obat yang mudah kita dapat, yang bisa kita lakukan untuk mengobati sakit mah. Biasanya saya akan menyuruh beberapa pasien saya, suruh bikin rebusan kunyit dan temulawak. Kunyit 2 jari, temulawak 2 jari, dikupas, dipotong kecil-kecil, direbus 3 gelas menjadi 1 gelas, diminum pagi sebelum makan, kemudian sore ditambahkan lagi 3 gelas, direbus menjadi 1 gelas. Setelah hangat, tambahkan dengan madu tadi. Itu biasanya saya suruh rutinkan. Berapa lama pengobatannya? Saya butuh waktu 4 bulan dalam pengobatan. Pengalaman saya hasilnya cukup bagus. Ya. Nah, ini beberapa penelitian. Nah, ini penelitian-penelitian ya. Nanti saya akan tampilkan jurnal-jurnalnya. Ini penelitian tentang efek dari makanan halal terhadap keamanan dari suatu makanan. Tapi ini sudah paham semuanya ya. Oke. Nah, ini dengan madu. Nah, jadi penelitian ini membandingkan antara efek dari madu, habatus sauda, dan simetidin. Simetidin itu obat untuk lambung, jadi mencegah asam lambung keluar. Kalau kita lihat hasilnya luar biasa ini, hasilnya luar biasa. Ya, NS nih, NS itu singkatannya di sini apa NS? Nigella sativa. NH, NH itu apa? Natural honey. Ya, equally effective in healing of gastric ulcer, similar to cimetidine. Ternyata penggunaan madu dan habatus sauda ternyata efeknya luar biasa, sama dengan kita konsumsi simetidin. Simetidin efek sampingnya bisa menyebabkan hirsutisme dan ginekomasti, tapi minum madu tidak menyebabkan hirsutisme dan ginekomasti. Dok, bukannya habat panas? Iya, ada sebagian orang tidak nyaman dengan habat. Tapi kalau dilihat dari penelitian ini, habat itu sangat bagus untuk kasus-kasus sakit mah. Tapi ada sebagian orang yang tidak nyaman. Nah, kalau tidak nyaman sebaiknya pakai madu saja. Nah, ini penelitian tentang madu tadi saya bilang. Jadi ada tikus yang dirusak lambungnya dengan menggunakan asetil salisilik acid. Ini obat pengencer darah, kasih obat pengencer darah biar rusak lambungnya, maka itu orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah hati-hati dengan lambungnya. Ya, ternyata dicoba dengan menggunakan madu, Nigella sativa, itu efeknya luar biasa. Ini penelitian yang luar biasa juga. Ini lagi ada penelitian, saya tampilkan penelitian-penelitian saja supaya yakin bahwa ini sudah diteliti. Nah, madu itu memiliki efek Helicobacter pylori bisa terhambat. Kita tahu bahwa salah satu penyebab ya dari timbulnya luka, ulkus, gastritis, kanker lambung, salah satunya adalah satu bakteri yang namanya Helicobacter pylori. Dia bakteri yang tahan asam, maka itu susah dibunuhnya. Nah, ternyata madu memiliki efek menghambat pertumbuhan bakteri ini.
Maka itu rutinkanlah konsumsi madu. Ya. Terus kemudian, nah ini temulawak, bahasa kerennya turmeric, bahasa kerennya lagi kurkumin. Ya, ternyata luar biasa. Ya, ternyata si temulawak memiliki efek. Jadi rasa temulawak itu kan ada senyawa alkaloid. Senyawa alkaloid itu bisa berperan sebagai antasid alamiah. Tadi kan ada asam lambung, kan perlu dinetralkan. Kenapa nggak dikasih yang alkali? Apa yang alkali? Rata-rata semua tumbuhan, seluruh buah itu rata-rata bersifat alkali walaupun rasanya asam, termasuk jeruk lemon. Maka itu menetralisir asam lambung sebenarnya cukup dengan konsumsi sayur dan buah. Karena dia sudah mengandung alkali. Nah, salah satu yang cukup tinggi senyawa alkaloidnya adalah turmeric atau kunyit. Kunyit itu memiliki efek antasid yang luar biasa karena dia sifat alkali. Selain itu lagi, turmeric itu mampu memiliki efek pelindung lambung. Jadi lambungnya itu dilapisi. Makanya kenapa kalau kita megang kunyit itu kan suka ada warna kuning-kuning tuh. Karena ternyata bisa melapisi itu. Jadi pelindung daripada si lambung. Ya, jadi ini keren ini. Bakterinya dihambat, terus dengan madu, terus kemudian dilindungi lambungnya dengan kunyit, dirangsang regenerasinya dengan madu lagi, ya, ditambah lagi turmeric memiliki efek anti radang, antioksidan, ya, anti kerusakan sel, anti peradangan. Jadi kalau misalnya sakit mah bingung nih nggak ada obat mah udahlah rebusin aja itu temulawak sama kunyit. Ternyata memiliki efek antasid sekaligus juga memiliki efek melindungi lambung terhadap kerusakan. Satu ya. Terus ini efek ternyata kunyit pun juga bisa membunuh Helicobacter pylori. Wah keren ini. Kombinasi madu, kombinasi kunyit, melindungi lambung, ya kan, membunuh Helicobacter pylori. Wah, ini kombinasi yang luar biasa. Ternyata jurnalnya ada dan sudah diteliti. Nah, ini kesimpulannya apa? Semua sampel kurkumin itu memiliki apa? Memiliki efek ya terhadap penghambatan terhadap Helicobacter pylori. Ya. Nah, itu gambaran sedikit tentang kurkumin. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan ilmu buat kita. Nah, saya bisa memberikan pengalaman ini dan saya yakin ini cukup bagus karena saya buktikan dengan beberapa kasus hasilnya dengan izin Allah ternyata sangat luar biasa. Ikuti makan cara Nabi, hindari faktor-faktor pencetus seperti asam, pedas, susu, santan, kol, toge, ubi, brokoli, ketan, tape, soda, kopi, mie instan, dan rutinkan rebusan temulawak dan kunyit setelah hangat ditambahkan madu. Nah, 3 ini saja dilakukan luar biasa. Sama terakhir adalah ingat kesembuhan itu milik Allah. Ya, dan pesan terakhir, jangan risaukan sesuatu yang tidak kita miliki, tapi risaukanlah nikmat yang tidak kita syukuri. Mudah-mudahan kita disembuhkan dari penyakit lambung bagi yang punya penyakit lambung, dan mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit lambung bagi yang belum menderita penyakit lambung. Wallahu alam, mungkin ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan mungkin perlu kita diskusi lebih lanjut. Ana akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.